Nah, sekarang kemarin ya, kemarin sampai di sini kita ya, dari video yang saya rekam. Sudah selesai ya, cuman karena kita libur. Nah, liburnya nanti kita ganti besok ya, nanti saya kirimkan ininya, umumkan juga. Sekalian saya kirimkan link Zoom-nya ya, untuk besok. Nah, ini sampai di sini kita untuk hak saturasi, berarti adalah untuk memastikan bahwa transistor bekerja sebagai saklar secara cepat. Ya. Kalau secara idealnya kan sama adalah jika isinya mendekati VCC dibagi RC. Kalau dalam perhitungan bisa minimal ya, minimal mendekati VCC dibagi RC atau lebih, ya kan? Atau VCE-nya mendekati 0. Kalau dalam perhitungan bisa dia 0 sampai negatif ya. Cara cepatnya adalah jika VBB dan VCC-nya sama. Tapi kalau tidak sama harus kita cari seperti biasa ya. Nah, seperti biasa cari IC-nya jika lebih besar atau sama dengan isi saturasi atau VCE-nya mendekati 0, atau nanti penguatan beta DC-nya, beta saturasinya adalah di bawah betanya, beta 50 di bawah 50 ya. Atau yang lebih ini lagi beta saturasinya itu adalah mendekati 10. Itu udah pasti dia hard saturasi. Kalau dia ini nggak sama. Kalau sama udah, jika VCC VB ada cara cepatnya adalah jika tahanan RB-nya, tahanan basisnya 10 kali tahanan kolektornya. Nah, itu udah pasti, nggak perlu kita hitung, pasti dia jenuh, atau nanti dia kalau harusnya R-nya sangat besar, pasti cut off. Tinggal dua itu aja deh ya, cepat. Tapi kalau tidak sama harus kita hitung, seperti biasa. Nah, ini dia, sampai di sini kemarin ya. Kita ambil contoh, nih. Rangkaian berikut, apakah dia jenuh, cut off, atau aktif. Nah, di sini kita tidak bisa secara cepat. Kenapa? Ini 10 volt, ini 20. Tidak bisa, oh ininya udah benar ya. RB-nya 10 kali RC. RB 100 kilo, RB-nya 10. Udah benar itu 10/1. Tetapi VCC dan PBB-nya berbeda. Nggak bisa kita. Harus kita hitung seperti biasa. Ini ya. Nah, contohnya ini. Umpamanya, berarti kita asumsikan dulu, boleh aktif, boleh enggak. Kalau dia cut off nggak mungkin, karena ini ada arus B-nya ya. Sehingga nanti VCE-nya tidak sama dengan VCC. Sehingga dia paling aktif atau daerah jenuh. Nah, itu untuk tahanan yang 100 dulu, nanti baru 1 mega, kemudian diganti 50 mega. Ini kita simulasikan juga sekalian ya. Walaupun betanya ini lebih nggak persis sama, mendekati lah dia. Sehingga arus saturasinya adalah 20 volt dibagi 10 kilo dapatnya 2 mili ampere. Jika dia lebih besar atau sama dengan ini, maka dia jenuh. Kalau tidak, tapi tidak mendekati 0, berarti dia aktif. Tapi kalau dia mendekati 0 atau 0, dalam mikro, ya, apalagi dalam ininya, berarti dia nanti cut off. Tapi nggak mungkin cut off di sini ya. Nah, IB-nya ada. IB-nya ada berarti tidak cut off. Kalau IB-nya sangat kecil ya. Ini IB-nya nih, 93 mikro, hingga PBB dikurang PBE dibagi RB, 10 volt dikurang 0,7 dibagi 100 kilo, 93 mikro, sehingga isinya adalah 13,95 mili. Padahal isi saturasinya tadi berapa? Adalah 2 mili. Udah, berarti dia jenuh. Tak mungkin dia dapat segini. 2 mili saja dia jenuh, apalagi dia 39. Harus maksimalnya adalah 2. Kalau kenyataannya itu pasti sedikit di bawah 2. Nah, ini udah pasti jenuh. Karena isi tidak mungkin lebih besar dari arus isi saturasi. Nah, transistor bekerja daerah jenuh. Sekarang, kalau kita ubah, nah di sini ada 3 tadi ya.
Kita ubah RB-nya menjadi 1 mega. Apakah masih aktif atau sudah masih jenuh, atau aktif atau cut off. Nah, cut off nggak mungkin gitu ya, 100. Nah, tapi kemungkinan bisa karena dia ininya 150 mega ya, 50 mega. Nah, ini kemudian yang tadi, yang jenuh di atas, cara keduanya adalah dengan melihat metode tegang kolektornya ya, VCE cut off-nya. Kita lihat isinya dapat 13,9, udah, maka VCE-nya sama dengan minus. Nah, nggak mungkin minus, minus 119,5. Karena dia VCC dikurang isinya karena besar tadi kan, harusnya 2. Dia maksimalnya ya, dapatnya 13 sampai 14 ya. Dikali 10 ini menjadi 139 dikurangi 20 dikurangi 109 berarti 119,5. Nggak mungkin negatif, apalagi sampai 100. Kalau sumbernya hanya 20 kok VCC-nya. Nah, dia kerja di arah jenuh. Ini salah satu ya. Boleh yang di atas, jadi disuruh ya. Cara cut off gitu ya. Acara VCE ya. Tidak ada, dapat ini udah. Atau yang ini. Kalau ini biasanya lewat ini. Ya. Kemudian jika RB-nya kita ganti. Tadi 100 kilo menjadi 1 mega atau 1000 kilo. Sama dengan cara yang sama, cuman pembaginya isinya sama ya, isi saturasi 2 mili. Ini IB-nya baru 10 volt dikurang 0,7 dibagi 1 mega. Dapatnya tadi 93 mikro, sekarang menjadi lebih kecil karena pembaginya makin besar. Bagi 10 yang tadinya ya. 9,3 mikro. 9,3 mikro, maka arus kolektornya adalah beta DC 150 cara yang pertama ya, cara dengan beta DC. Setelah beta DC dikali IB 150 dikali 9,3 dapatnya 1,39. Sehingga di sini dia masih agak jauh dari 2, tetapi tidak jauh daripada mendekati 0, sehingga ini kemungkinannya aktif. Kita lihat lagi PCE-nya. Setelah dapat isi tadi ya, sama ya, 22 kali sebenarnya ini. Maka kita bisa hitung PCE-nya. PCE-nya, PCC dikurang isi RC dikurang 20. 20 dikurangi 1,395 dikali 10, ini mili dengan kilo jadi 1. Ampere dengan ohm jadi volt. 10 dikali jadi 13,9. 20 dikurangi 13 dapatnya 6,05. Berarti dia adalah aktif. Pegang PCE-nya positif, tetapi di bawah 20 volt, tetapi di atas 0, gitu ya. Nah, ini aktif. Ini juga di bawah 2, jauh di bawah 2 ya, tetapi jauh di atas mikro. Nah, atau 0 ya, kalau 0 itu kan idealnya. Berarti dia aktif, jadi sudah 2 tadi ya. Yang pertama, pada saat dia 100, dia jenuh. Karena isinya lebih besar dari 20 dibagi. Tapi pada 1 mega, isinya di bawah 20 dibagi 10 kilo 2 mili. Sehingga PCE-nya dapat 6 volt. Sekarang yang ketiga, kita ganti lagi. Tadi dia 1 mega menjadi 50 mega. Rangkaiannya sama ya, jadi RB-nya kita ganti 3. Nah, yang ketiga, 1 mega, ini yang ketiganya, RB-nya kita ganti dengan tahanan 50 mega. Isi saturasinya sama. Karena yang berubahnya loop basis, loop collector tidak berubah. Sehingga IB-nya dibagi 50 mega sekarang. Dapatnya 0,186 mikro. Atau 186 nano. 0, ya, di bawah 0,2 mikro. Tapi kita lihat dulu IC-nya. IC-nya beta DC dikali IB 150 dikali 0,186 mikro, dapatnya 27 mikro. Isi dalam mikro itu dia sangat kecil. Ya, di bawah 1 mili, sehingga dia nanti arus kolektornya ini, arus tegang kolektor emiternya akan mendekati VCC. Coba kita hitung ya. Ini sama, isinya VCE-nya cut off, VCC dikurang isi RC 20 dikurangi 0,0279 mili dikali 10 kilo. Mili dengan kilo jadi 1, ampere jadi volt, 0,0279 kali 10 menjadi 0,279 sehingga dapat 19, mendekati 20 volt. Berarti ini transistor bekerja pada daerah aktif. Jadi satu rangkaian ini bisa kita buat dia bekerja pada daerah aktif, jenuh atau cut off tergantung dari RB-nya. Atau tahanan VBB-nya sama ya. Jika RB-nya makin besar, makin mendekati cut off dia. Jika RB-nya makin kecil, makin mendekati jenuh. Jika RB-nya sedang saja, dia bisa aktif. Tetapi ini tidak dipakai untuk rangkaian aktif. Ya.
Nanti saya liatin ininya, gimana kok nggak bisa aktif gitu ya. Nah, nanti kita lihat simulasinya habis ini. Kita lihat simulasinya nanti ya. Bentar, saya bukain. Kita lihatin simulasinya ya sebentar. Yang nggak mengganti-ganti RB tadi ya. Kalau ganti RB. Asal dulu nih ya. 10,5 kilo ya. 17. Bentar ya, saya carikan dulu. Nah ini dia. Ini. Ini 10, ini 20 tadi ya. Tidak bisa kita tetapkan walaupun ini 10/1. Yang pertama dulu ya, yang 100 kilo. 100-nya apa? Tadi kan jenuh ya. Ini kita lihat IB-nya. Belum 3 mikro tadi ya. Ini kan karena VBI-nya tidak pas 0,7 ya. PEC-nya juga naik sedikit. Tadi 193 ya. 93-nya. PCE-nya mendekati 0 ya. Mili nih. Nah, untuk hal yang sama, kita naikkan menjadi 1 mega dulu ya. 1 mega. Rangkaiannya sama, hanya RB-nya yang diubah. Tadi dia jenuh, ini ya, mendekati 2 mili ya. Sudah sangat dekat. Sekarang dia menjadi aktif. Ininya dalam mili, di bawah 2, jauh di atas 0, ininya juga dalam volt, di bawah 20 dan jatuh di atas 0. Sehingga diaktif. Apalagi minus ya. Nah, kemudian pada saat 50 mega, kita ganti lagi ya.
Nah, ini lihat. Ini dalam nano tadi ya, dalam nano. Kalau tadi kan 186, ini cuma 111. Kemudian ininya dalam mikro, IC-nya, PCE-nya mendekati 20 volt, 19,924. Ini dia menjadi cut-off. Jadi rangkaian itu tergantung dari arus IB-nya atau nanti dari RB-nya ya, atau VBB-nya, VBB-nya naik. Atau biasanya orang kalau tegangan itu kan repot ya, menaikkan lebih mudah, menaikkan menurunkan tahanan. Nah itu dia, satu rangkaian itu tergantung dari hasilnya nanti ya. Kecuali itu tadi, jika VBB dan VCC-nya sama dan RB 10 kali RC, udah nggak perlu dihitung lagi, dia udah jenuh. Kalau tidak harus dihitung. Ini VBB VCC berbeda, udah dihitung. Walaupun RB dan RC-nya 10 kali lipat. RB 10 kali lebih besar daripada RC. Tetapi VBB dan VCC-nya berbeda. Nah, ini tidak bisa kita pastikan. Kemudian kalau ada lagi contoh berikutnya, saya lihat perlu nggak kita bahas. Nah, ini sama lah ya, sama dengan tadi ya. Ini yang berbeda dari kita. Walaupun ini apalagi dua-duanya. VBB dan VCC-nya beda. Ya. Tidak bisa kita tetapkan dia hard saturasi. RC, RB dan RC-nya tidak 10 kali. Ini biar 20 kali ya. Nah, berarti dia harus dihitung. Walaupun betanya 50 ya, itu beta kecil dia kalau untuk sinyal kecil tuh jelek gitu ya. Tapi kalau sinyal besar ya udah termasuk bagus. Oke, hitung saja cepat aja ya. Jadi dia isi saturasinya 20 dibagi 5, 20 volt dibagi 5 kilo dapatnya 4 mA. Apakah dia mendekati ini atau jauh dari sini? PBB-nya 100 kilo ya, 10 dikurangi 0,7 dibagi 100 kilo, sama dengan tadi. Cuman betanya kecil 50. Nah, 10, kalau tadi diaktif, sehingga nanti IC-nya itu menjadi 4,65. Jika 4,65 ini adalah lebih besar daripada 4 kan, berarti dia sudah jenuh. Ya. Jika dengan VCE kita itu sama. Dengan ini udah dapat ya, lagi dengan VCE ya. Ini sama, dikali dengan VCC dikurang ICRC, 20 volt dikurang 4,65 dikali 5, berarti ini kalau dikali 46, berarti 23,25 ya. Dapatnya 3,25. Minus ya. Ini 20 dikurangi 23,25. Sehingga minus. Nggak mungkin minus VCE kan. Kita lihat dengan beta saturasinya. Ingat lagi, kalau beta kan IC dibagi IB, beta saturasi adalah IC saturasi yang kita dapatkan tadi. 4 mili dibagi dengan IB, dapatnya 43. Tadi di 50, ini di bawah 50, berarti dia apa namanya jenuh atau saklar terbuka. Saklar tertutup. 33 kita hitung. Nah, kalau transistor sebagai saklar, nah lebih mudah kita nanti membuatnya jangan dia bisa bekerja pada daerah aktif. Kalau pada daerah aktif dia akan bingung nanti itu dia tertutup atau terbuka karena arus ada, tegangan ada, sehingga dia harus memilih tegangan outputnya mendekati 0 atau nanti arus outputnya itu mendekati arus maksimal. Kalau tidak, itu dia akan membingungkan. Sehingga dihindari daerah aktif. Ini nanti digunanya untuk rangkaian digital. Nah, nanti semester depan kalian akan mengambil ya teorinya dulu, rangkaian logika digital. Nah, itu yang untuk lab kita itu nanti praktikumnya juga ada di lab sendiri ya. Itu nanti adalah menggunakan transistor ini dia, di TTL, transistor logic. Nah, nanti IC itu dia ada 2, ada dari CMOS ya. Nanti dari MOSFET. Nanti. Dia hanya 2. Titik kerjanya hanya di bawah atau di atas. Tidak boleh di tengah-tengah. Nah, garis beban ya. Nih, maksimal di atas ini mendekati sini ya, tidak harus pas. Atau mendekati bawah. Tidak boleh di atas sini, di atas sini. Panjang garis beban. Itu saklar, nanti dia, kita hanya membutuhkan dia itu ada tegangan atau tidak ada tegangan. Nah, digital cuma ada 2 kemungkinan. Digital itu hanya 2, ada atau tidak ada. Sehingga yang di daerah banyak ya di Indonesia sekarang bahwa televisi itu sudah diubah ke digital gitu kan. Nah, digital itu dia tidak ada yang bintik-bintik atau buram. Dia dapat sinyal atau tidak. Kalau sinyal nggak dapat dia tidak ada.
gambar sama sekali, suara sama sekali. Kalau analog masih ada, walaupun buram, walaupun suaranya kesek-kesek ya, itu kemungkinan ada. Tapi digital tidak, dia hanya milih bersih sama sekali atau tidak. Nah, kalau analog ya bisa bersih, bisa kurang bersih, bisa sangat tidak bersih, bisa sangat jelek gitu ya. Bisa tidak dapat. Nah, banyak kemungkinan yang analog. Nah, ini juga di digital seperti itu. Dua kemungkinan. Hanya ada tegangan atau tidak ada tegangan. Outputnya 0 volt atau nanti dia tergantung yang satu logika satunya itu apakah 5 volt. Nah, kalau untuk TTL mendekati 5 volt ya. Tapi kalau untuk CMOS ini macam-macam nanti. Ada 5, ada 6, ada 9, ada 15, 12 ya. Jadi kita lihat. Nah, seperti ini dia. Kerja di sini atau di sini. Ini saklar tertutup, berarti arusnya maksimal. Ini saklar terbuka, arusnya nggak ada atau tegangannya yang ada. Ini arus maksimal, arus tidak ada ya. Jadi kalau sama dengan kabel kita ukur, ada satu kabel di arus listrik, kita ukur dari kabel pertama ujung dengan akhirnya. Tidak bisa. Kecuali dia ada tahanan ya, kalau kabel listrik tidak. Maka di sini nih, 10 volt. Saya ukur di sini dengan di sini. Dia akan 0 volt. Nanti bisa kita buktikan ya dengan ini simulasi. Nah, kita lihat 14 ini ya. Ini 10 volt, ini 10 kilo. Ini bisa tutup buka nanti. Nah, berarti ada tegangan atau tidak ada basisnya. Basis sama. Basis dengan kolektor sama. Tegangan basisnya boleh ada, boleh tidak. Nah, kita coba. Dia kalau ada seperti apa, jika tidak ada tegangan seperti apa. Saya akan simulasikan. 4, 15 ya. Sebentar, ini agak banyak ketutup kalau di Zoom ini ya. Saya tutup dulu. Kita satu ini ya, nanti baru kita lanjutkan ya. Nah, nih. Pada saat saklarnya tertutup, ini ya. Saklarnya tertutup, kita lanjutkan sebelum sholat ya. Nah, ini ya. Lihat, harusnya mendekati 10 dibagi 5 kilo kan. Dapat 2. Dia jenuh. Kita buka saklarnya, dia akan mendekati ini 10 volt. Cut off. Jadi tidak ada dia, ya, karena kita hanya memberi tegangan input, basisnya atau tegangan basisnya 0. Kan itu aja. Pada saat 0 ini, harus B-nya 0, ya, harus C-nya 0, VCE-nya mendekati VCC. Pada saat ada tegangan, harus IB-nya ada dalam mikro, ini hampir mendekati VCC bagi RC, ini mendekati 0 dalam mili ya. Nah, tidak ada dia, ini arusnya, tegangannya ada, arusnya ada, arus IC ya, tegangan VCE-nya juga dalam volt, tidak ada. Hanya 2 ya, ini dia sebagai saklar. Nah, itu ya, rangkaian kita untuk bab 6 itu ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, lebih kurang 10-15 menit, kita lanjutkan lagi nanti ya. Lanjutkan lagi, ini dia bias emitter tadi ya. Perbedaannya adalah tahanan RE-nya ditambahkan pada bagian emiternya. RC sama, RB-nya tidak ada tahanan. Sehingga nanti ketika titik key atau titik kerjanya ya, saat sebagai penguat tapi ya, bukan sebagai saklar. Kalau saklar tidak perlu titik key-nya hanya jenuh sama cut off ya. Terus sebagai penguat yang biasanya tidak boleh berubah. Kalau saklar kan emang harus berubah ya dari tertutup atau terbuka. Kalau penguat tidak boleh, sehingga pada saat perubahan arus ya, sehingga dari penguatan arus 50 menjadi 150, berarti transistor yang kita ubah, ini titik kerjanya hampir tidak berubah ya. Perubahannya sangat kecil. Sehingga jika dilihat dari loop basis dibandingkan dengan bias basis ya, bias basis. Yang paling sederhana ya, bias basis. Basisnya ada R, emiternya tidak. Kolektornya ada ya. Di bias bias emitter kebalikannya. Emiternya yang ada R-nya, tahanan, basisnya tidak. Kolektornya sama ya. Sehingga pada loop kolektor, dia VBB dikurangi. Ini kan sebenarnya VBB dikurangi IB-nya 0 ya, karena IBRB-nya. Karena ini jumper. Nah, berarti dikurangi 0, dikurangi VBE, dikurangi IERE. Enggak dia. Ini saya inikan dulu ya di sini ya. Nanti ada berikutnya ada nanti ya. Kita bikin lagi sebentar. Basisnya ya.
Tunggu dulu sebentar ya, saya ini udah cepat. Zoom-nya saya tutup dulu supaya cepat. Ini rinciannya ya, uraiannya supaya lebih mudah. Jadi nggak perlu dihafal. Jadi pada loop basis, ya. Ini jadi ya. PBB dikurang IBRB, IBRB-nya 0 ya. Dikurang VBE, dikurang IERE sama dengan 0. Nah, ini ya. PBB dikurang IBRB, dikurang PPE, dikurang IEE sama dengan 0. Sehingga IBRB-nya 0 kan, sehingga dia tinggal PBB dikurang PBE dikurang IERE. Sehingga IE-nya adalah nanti sama dengan PBB dikurang PBE dibagi dengan RE yang di bawah. Atau PE-nya kita cari dulu, PBB dikurang PBE dibagi dengan RE, sama ya. PE itu sama dengan PBB dikurang PBE. Ya, ini dia. Ini PBE nih ya, bukan PE. Nah, ya, sama. Boleh yang mana? Boleh, terserah. Nah, ini dia untuk idealnya ya, jika PBB-nya 20 kali dari PBE, artinya apa? PBE itu kan 0,7 ya pendekatannya, bisa dia 20 kali berarti 10 kalinya 7 berarti dia di atas 14-an lah ya, itu boleh kita abaikan. Maksudnya ya, boleh kita abaikan. Sehingga nanti PBB dibagi dengan untuk mencari titik kerja, karena ini adalah rangkaian bekerjanya dibuat untuk sebagai dia sebagai bekerja daerah aktif, walaupun nanti ini tetap saja ini belum bisa dia dibuat untuk daerah aktif ya, karena nanti basisnya di sini akan apa namanya merusak sinyal AC ya. Nanti kita lihat kan ininya ya simulasinya, kalau dia dijadikan sebagai penguat, walaupun dia sudah bisa titik kerjanya ya, titik kerjanya sudah berada di apa namanya di daerah aktif, tetapi dia tetap tidak apa namanya tidak bisa digunakan untuk transistor bekerja untuk sebagai penguat sinyal kecil ya. Nah, dulu saya kopikan itunya ya. Saya bukakan dulu itunya apa namanya simulasinya ya. Sebentar. Nanti kita lihat nanti. Cacat dia jadinya ya, nggak tidak sempurna. Sehingga nanti itu apa yang akhirnya sebentar ini kebanyakan saya tutup sebagian ya. Saya tutup dulu sebagian. Ambil satu lagi sebentar. Lihat benar nggak dia tidak cocok untuk daerah aktif. Walaupun dia sudah bekerja pada daerah aktif titik kerjanya ya, tapi dia sebagai penguat tidak cocok. Ya, daerah aktif itu adalah transistor kita pergunakan untuk dia sebagai penguat ya, penguat arus ya, transistor penguat arus. Nanti kalau FET nanti penguat tegangan. Karena kita lihat, tunjukkan dulu ya ininya, baru nanti kita lihat simulasinya nanti. Ini ya, kita 100, PBB 5 volt, RB-nya di nolkan, RE-nya 2,2 kilo, RC-nya 1 kilo. Kita hitung tadi langsung, ini yang langsung aja tadi ya. IE-nya adalah PBB dikurang VBE dibagi RE. Kok usah kita cari ini, yang bawah langsung ya. Oh, yang ini malah yang ini ya, sebentar. Kita ambil ini. Nanti yang itu yang berikutnya kita gunakan. Ini ya.
VE-nya VBB dikurang VBE, sehingga VE-nya 5 volt dikurang 0,7 0,3. IE-nya VE dibagi RE. Ini yang pertama yang kita gunakan ya. Atau nanti bisa juga VBB dikurang VBE dibagi RE. VBB-nya 5 volt dikurangi 0,7 dibagi 2,2 kilo. Dapatnya sama ya, 1,95. Ini hampir sama dengan IC. Sebenarnya sedikit di atas IC. Tapi karena ini RB-nya nggak ada, nah udah ada. Ini sama dengan IC. Nah, RB-nya 0 ya. Nah, IB-nya ada, RB-nya yang 0. Ini berarti dia tegangan kolektornya hampir sama ya. Sehingga nanti tegangan VC-nya, nah, VCC dikurangi IC RC. Mirip dengan VCE kan? VCE adalah VCC dikurangi IC RC. Tetapi ini karena ada RE, nah RE, jadi sampai di sini dia cuman nih. Kalau kemarin kan sampai sini, karena ininya 0 ya. RE-nya 0, sehingga dia VCC dikurangi ICRC dikurang VCE. Nah, sekarang tidak, VCC dikurangi ICRC, jadi sama dengan VC, baru sampai sini baru. Kalau lengkapnya dia VCC dikurangi ICRC dikurangi VCE dikurangi IERE. Itu dia ya. Nah, ini satu-satu. VE-nya udah dapat tadi kan, VE, VBB dikurangi VBE. Sedang VC-nya, VCC dikurangi ICRC. Nah, dapat VCE-nya nanti. VC-nya dapat ya, VC-nya dapat. Atau nanti secara langsung kita hitung juga ya. VCE-nya adalah VC dikurang VE. 13,5 dikurangi VE-nya adalah tadi 5 dikurang 0,7 kan, dapat 4,3. Dapatnya 8,75. Atau langsung kita satu loopnya langsung dari sini. VCC di sini IE dianggap sama dengan IC ya. VCC dikurang ICRC dikurang VCE dikurangi IERE. IC sama dengan IE. Ya udah, sehingga perhitungannya seperti ini. VCC dikurang ICRC ini ya. Kita tambah nih. VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Nah, ini harus kita inikan lagi. Ya. Sehingga 15 volt dikurangi 1,5 dikali 1 kilo tambah 2, berarti 3,3 kilo ya. Makanya 8,75 sama ya. Sehingga isi saturasinya di sini, nanti kalau isi saturasi adalah VCC dibagi RC tambah RE ya. Bukan VCC bagi RC. Harus maksimalnya adalah VCC dibagi RC tambah RE. Nah, itu deh rangkaian bias emitter. Ini pengantar untuk bab berikutnya. Jadi dia sebenarnya bukan tidak terpengaruh ya, pengaruhnya sangat kecil. Sehingga karena sangat kecil dibilang tidak terpengaruh. Nanti kita lihat waktu di penguat, nanti kita belajar penguat, nanti akan ketahuan di situ. Bukan tidak terpengaruh, dimasukin ada. Pengaruhnya itu sangat kecil gitu ya. Sehingga dia rangkaiannya, titik kerjanya dia bukan tidak bergeser, bergesernya kecil gitu ya. Jadi sehingga bisa diabaikan. Tadinya umpamanya arusnya 1,1 menjadi 1,09 ya. Kan dibulatkan jadi 1,1 juga kan. Nanti kita lihat habis ini ya, bab ini nanti ya. Jadi caranya ini bisa langsung ya arus emiтерnya, tidak perlu kita temukan tegangan emiтерnya, karena nanti arus emitter langsung dapat PBB dikurang PBE bagi IE ya, bisa. Atau tegangan emitter dulu baru dapat arus emitter. Baru tegangan kolektor dapat arus emitter ya, bisa langsung tegangan kolektor. Tidak perlu kita tegangan VCE langsung dapat. Tidak perlu kita mencari tegangan kolektor. Ini cara yang ini tadi nih. Nah, ini tadi. Cari IE-nya dulu, cari VE-nya ya. Dari E kan bisa langsung VBB dikurang VBE dibagi RE. Tidak perlu VE-nya dulu, baru IE-nya. Langsung dapat IE bisa. Untuk mencari VCE, tidak perlu kita mencari VCE dikurangi nanti VE. Bisa langsung VCE, VCC dikurangi. Ya. Ini bisa. Ini cara yang lebih sederhana, tapi lebih panjang. Cara lebih mudah, lebih kompleks ya, tapi lebih pendek nanti ya. Jadi ini titik kerjanya. Nah, saya lihatkan simulasinya gimana. Dia ini baru tetap tidak bisa untuk sebagai penguat. Nah, saya lihatin dulu. Pertama kita lihatin dulu ininya. Karena harus IC-nya dia sebagai penguat gitu ya. Mungkin 17 ya, benar ya. Jadi kita jalankan. Ini IB-nya nih. Ini IC-nya. Ini bukan IB. Ini IC
Ini IE ya, hampir sama kan? 195, 0,013 atau 13 mikro ya. Jadi IE itu tidak persis, walaupun VBB-nya RB-nya 0 ya, RB-nya 0. Tapi dia tetap IB-nya masih ada kan? Memang kita bisa ukur. Tinggal ya nih, isinya 1,5, IE-nya 1963. Nah, kita tutup biar kelihatan mana yang IB mana isi ya. Nih, ini IC, ini IE, ini VCE. Sehingga dia bekerja pada daerah aktif ya. Nah, kalau dia sebagai daerah aktif, kalau kita buat dia sebagai penguat, nah contohnya ini, kita masukkan sinyal kecil gitu ya. Ini dia. Nah, harus buatkan ya. Dia harus pakai kapasitor ininya ya. Ini sinyalnya. Saya masukin ini 10 milivolt dalam 1 kilo ya. Kita lihat outputnya ya. Harusnya sama dengan tadi. IC, IE, VCE. Ini sinyal yang merah adalah input nih ya. Ini nanti saya ambil dari sumber ya. Kalau input dia sudah cacat. Sehingga outputnya juga akan cacat. Punya DC deh kan. Jadi input AC ini tidak karena ini sangat kecil kan, dalam mili kan, mikro ya. Ininya milivolt peak ya. Berarti 10 milivolt peak atau 20 peak to peak. Ini dia, DC semua. Sehingga nanti outputnya nih, jadi cacat kan. Harusnya dia sinus, karena inputnya sinus nih ya. Nah, nanti bagi yang belum masuk osiloskop nanti kita masuk dulu ya pengukuran. Sehingga dia walaupun dia bekerja pada daerah aktif lihat nih. PCE-nya di bawah 15 tapi jauh di atas 1, hampir separuh ya. 15 ini hampir separuh lebih dikit. Ininya 15 dibagi dengan katakanlah ini berapa? Ya, 5 kurang ya. Ini hampir separuh juga. Tetapi dia outputnya cacat. Inputnya aja jadi DC saja. Nah, dia memang nggak cocok untuk rangkaian penguat. Itu gimana? Ah, nanti akan ada. Nah, ini kita baru masuk. Nah, ini saya tutup dulu yang bab 6. Selesai kita bab 6 ya. Kita masuk ke bab 7. Ini bagian terakhir dari transistor. Ya, bagian terakhir dari transistor. Sekarang saya ini dulu. Bab 7 sekarang. Bab 7. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis pembiasan transistor. Yang lainnya ya. Yang tadi kan udah kita bahas sedikit. Bias basis dan bias emitter. Walaupun nanti bias emitter ternyata walaupun dia bisa bekerja pada daerah aktif, tetapi dia dibuat untuk rangkaian penguat, dia tidak bisa juga cacat karena input AC-nya keredam oleh input DC-nya. Karena inputnya dari basis ya, bias emitter inputnya dari basis. Nah ini dia pembiasan transistor. Di sini yang lain ya selain pembiasan basis ya. Nah di sini nanti kita akan masuk namanya pembiasan pembagi tegangan. Nah di pembagi tegangan kita udah belajar di tegangan Thevenin, itu pembagi tegangan tuh ya. Tegangan yang masuk ke dioda itu ya, nanti ke transistor ke beberapa lain bukan sama dengan tegangan sumbernya karena ada R pembagi. Nah, ini dari pembagi tegangan. Nah, inilah rangkaian yang cocok untuk sebagai penguat. Hampir semua penguat transistor menggunakan ini. Nanti begitu juga nanti untuk JFET ya, dia juga pembagi tegangan. Kalau sebagai penguat. Nah, kalau untuk sebagai saklar itu adalah bias basis. Itu yang paling mudah untuk memindahkannya. Tadi kan kita coba dari jenuh ke cut off. Artinya dengan memutus tegangan basisnya. Jadi kita gimana menggambarkan rangkaian bias sebagai tegangan. Ini ya. Voltage divider bias. Bias pembagi tegangan. Ya. Nah ini rangkaian yang cocok nanti ya. Jadi menghitung harus membagi tegangan basis, tegangan emitter, harus emitter, tegangan kolektor ya, tegangan kolektor emitter PCE. Kemudian menentukan titik kerjanya. Nah, jangan sampai dia mendekati
ujung atas jenuh atau ujung bawah garis beban ya, cut off. Nanti kan kita baru nanti bagian terakhirnya nanti kita akan membahas sedikit transistor PNP. Transistor kan dua, sampai sekarang kita masih membahas NPN ya. Ini sebenarnya sama, nanti cuman dia tegangannya dibalik negatif ya. Kalau tadi basisnya positif, kolektornya positif, nanti dia harus menjadi negatif. Basisnya harus negatif. Kalau enggak dia tidak menghasilkan arus. Nanti untuk titik kerjanya ya, gimana nanti yang beberapa jenis nanti. Nah, ini kita mulai dengan bias pembagi tegangan. Nah, bias pembagi tegangan rangkaian penyederhanaannya nanti dia mirip dengan bias emitter tadi, tapi dengan mengabaikan arus basisnya tahanan R1 R2-nya. Ini dulu. Dianggap 0 gitu ya. Padahal dia bukan 0. Sama dia dengan, makanya rangkaian bias emitter itu adalah rangkaian pengganti untuk pembagi tegangan dengan mengabaikan tahanan basisnya. Nah, ini bias pembagi tegangan. Ini rangkaian aslinya dulu ya. Juga seperti ini dia. Jadi sumbernya satu. VCC. Jadi tegangan VCC ini juga yang masuk PBB melalui R1 dan R2. RC sama ya, RC ke RE. Ini kan RE biasa emitter kan. Cuma di sini ada tahanan. Nah, kalau kita urai ini rangkaiannya ini VCC-nya ditaruh di kanan juga dengan dua sumber tegangan ya. Seperti ini dia jadinya. Jadi tahanan yang masuk ke basis itu adalah dibagi oleh R1 dan R2. Bukan VCC langsung. Tapi jika salah satu R ini nggak ada, atas nggak boleh ya, nggak ada, putus. Ini ya, dia akan langsung R bawahan nggak ada, ini sama dengan VCC-nya sama dengan VBB. Tapi karena ada R1 dan R2, nanti VBB-nya tidak sama dengan VCC. Pembagi tegangan antara R2 dan R1. Sedangkan tahan RC sama. Jadi kita hitung gimana mencari arus basisnya. Kita cari dulu tegangan VBB-nya ya. Nah, pada loop ini ya, pada loop basis. Di sini kita putus dulu. Ini dia. CC tadi sini kan. R1, R2, ini baru tegangan. Berikutnya. Loop berikutnya ya. Yang menjadi basisnya kan ini. Bukan yang ini. Basisnya. Nah, tidak sama dengan ini kan. Makanya cari dulu. CC, loop pertama, lihat aja di rangkaian listrik atau fisikal listrik gitu ya. Nanti kalau yang listrik mungkin belum, ada yang bagian belum ya. Nah, ini sini udah bahas kan. VCC dikurangi I1 dikali R1 dikurangi I1 atau I-nya 1. Sedangkan sini VBB dikurangi I2 kali R2. Nah, pada loop 1 dulu nih. VCC dikurangi I1 I R1 R2. Ya, ada 2. I-nya kita tandai, tapi di I-nya ini ya, sama. Sehingga VCC-nya sama dengan I dikali R1 R2. Enggak, I-nya sama dengan VCC dibagi R1 tambah R2. Yang pertama. Yang keduanya di sini, VBB dikurangi I2 R2. VBB dikurangi I R2. Hingga VBB sama dengan I R2 ya. Sama dengan 0 ya. Nah, kita substitusikan persamaan 71 dengan 72. Kita ganti adalah ininya. I-nya kita ganti dengan I, dan di mana R2 ini dimasukin VCC dibagi. Sini kan VCC dibagi R1 tambah R2 dikali R2. Nah, tinggal kita geser di sini R dikumpulin dengan R, VCC-nya sendiri. Sehingga dapatlah VBB-nya R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Sama mirip dengan tegangan Thevenin kan? Tegangan Thevenin adalah R2 dibagi R1 tambah R2 kali tegangan sumber. Nah, ya kan? Nah, ini sumbernya VCC. Tegangan Thevenin juga nih. Yang masuk sini nih ya. Nah, kalau kita kemarin Thevenin. Tegangan VBB itu adalah VCC dibagi R2 ditambah R1. Dan VBB sama dengan
R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan sumber. Sumbernya VCC. Sehingga dapatlah tegangan VBB-nya. Nah, ini ideal dulu. Idealnya dianggap di sininya rangkaian penggantinya. Setelah dapat VB ini, rangkaian pengganti ini kita abaikan dulu gitu ya. Nah, sehingga dia jumper aja di sini. Ya, jumper saja. Akhirnya sama dengan bias emitter kan. VBB ininya tidak ada. Ini diabaikan, nanti ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Nanti ternyata dia kalau syarat memenuhi diabaikan ataupun dihitung hasilnya hampir sama. Nanti kita hitung ya. Hasilnya hampir sama. Ya kan RC, VCC, RE, ini VBB. Di mana VBB ini berasal dari VBB dikali R1, R2 dibagi R1 tambah R2. Karena dia biasa bagi tegangan ya. Tegangan asalnya nih. Nah, untuk tegangan ke sini, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC. Jadi kan tegangan di sini sama. Sehingga harusnya RB berapa? RB adalah R1 paralel dengan R2. Kan titik sini ya. Seri ini. Jadi kalau diputus ini seri. Karena seri. Ke sini dia paralel. R1 paralel dengan R2. Itu sebenarnya. Nanti kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu sehingga ideal dulu. Anggap ideal. Berarti dia udah ideal gitu ya. Ternyata idealnya juga banyak yang mendekati nanti nilainya. Ini sama dengan tadi kan. VE adalah VBB dikurangi VBE. Atau nanti harus IB, VBB dikurang VBE dibagi RE. Sama ya. Tidak tadi ya. IC hampir sama dengan IE tadi kan. Padahal kenyataannya IC pasti sedikit di bawah IE. Ini boleh lah. Karena ideal lagi. Kalau nggak sama nanti tegangan VCE-nya nggak bisa. Karena ada arus IE, ada arus IC. Yang dapat baru arus IE. IC-nya dihitung lagi. Ya kan? Sedangkan VCE-nya belum diketahui. Sehingga dia ini pendekatan. Yang sama dengan tadi, VC sama dengan VCC juga isi RC. Kalau tidak ada tahanan RE ini persamaan ini dia akan menjadi sebenarnya ini bukan VC, VCE ini. Rangkaian basis ya, bias basis VCE. Tapi karena ada lagi RE tidak bisa. VCE-nya lain lagi nanti. Sehingga tegangan VCE-nya, cara pertamanya ini VC dikurangi VE. VE-nya nih tadi. 74, VC-nya 7, jadi 8-nya 7 dikurangi 74. Atau langsung, seperti yang tadi ya. VCE sama dengan VCC dikurang IC RC ditambah IRE. Jika IC-nya hampir sama dengan IE, sehingga VCC dikurangi IC RC RE. Atau VCC dikurangi IE RC RE. Pada kenyataannya sedikit berbeda kan. Perhitungannya. Ini kita ambil contoh. Kita hitung dengan ideal dulu ya. Kita hitung dengan ideal. Contohnya, hitunglah arus emitter dan tegangan VCE ya. Pada bias pembagi tegangan berikut. R1-nya 2,10 tegangan sumbernya berarti VCC ini ya, VCC-nya 10 volt. Jadi kita ambil sebentar, saya ininya dulu ya. Untuk simulasi, saya ambil untuk simulasinya dulu. Ini saya tutup semua yang tadi dulu biar kita agak mudah. Saya akan pakai zoom-nya lama ya, karena banyak makan memori komputer. Nanti kita ambil contohnya dulu ya. Untuk ambil contoh gambar berapa nih? Sebentar, 72 ya. Tarik, tarik dulu. Baru kita hitung ya.
Sebentar ya, saya ambil dulu. Jadi kita hitung dulu, baru nanti kita simulasikan. Ini tadi ya. Sehingga kita hitung dulu tegangan VBB-nya. VBB adalah pembagi tegangan dari R2 ini terhadap R1. Kalau yang di bawahnya R1 berarti R1 terhadap R2 ya. Pokoknya yang bagian ke basis dia ya, yang berhubungan ke output langsung. Itu yang menjadi atas. Kemudian dibagi dengan total. Nah, kalau sini tadi kan R1 R2 berarti R2 dibagi dengan total R1 R2. Kalau di bawahnya yang R1 berarti R1 dibagi dengan totalnya R1 dan R2. Jadi sehingga VBB-nya adalah, makanya sama dengan tadi ya, nggak kita bagi juga nggak apa-apa. Ini dia R1 R2-nya. VBB-nya R2 dibagi 2,2 dibagi 10 ditambah 2,2 dikali tegangan sumber PCC. Sehingga VBB-nya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali PCC, 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt, sama dengan 1,8. 2,2 dibagi dengan 12,2. Nggak dapat VBB, sehingga nanti bisa kita dengan jujur, VE-nya berapa ya? VBB dikurang VBE. Atau langsung IE-nya langsung boleh. 1,8 dikurang 0,7 dapatnya 1,1. Sehingga IE-nya dapat VBB dikurang VBE dibagi RE. Nah, ini langsung ya, ini harusnya dibawa nih. Stop dulu ya, biar agak ini. Nah, ini dia. Hanya kebalik letak aja ya, sama. Boleh dua-duanya, boleh salah satu ya. Nah, ini yang di atas, karena kita di atasnya menghitung VE dulu, itu ya. Nah, ini saya ini kan yang di bawah gitu ya nih. VE-nya sama dengan VBB dikurangi yang dapat VBB tadi ya, ini ya. VBB-nya itu dapat VE. Sehingga IE-nya VE dibagi RE. Atau langsung setelah VBB-nya dapat, IE adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. 1,8 dikurang 0,7 volt dibagi 1 kilo dapat 1,1. Sama ya. Nih. Setelah IE, di solusi ini kita adalah menghitung IE dapat VCE sekarang ya. Untuk mencari VCE, kita ada dua cara mencari dulu. IC-nya di sini IC hampir sama dengan IE. Tanggap ini sama. Nanti kita lihat ya dia sedikit berbeda. Sehingga cara pertamanya VC. VCC sama VC sama dengan VCC dikurang ICRC. Jika tidak ada tahanan limiter, ini adalah VCE ya. Nah, depannya 10 volt, VCC-nya dikurang IC hampir sama dengan IE tadi. 1,1 dikali 3,6 dapatnya 604. Sehingga VCE-nya 604 dikurang 1,1 dapatnya 4,94. Atau langsung, nah ini dia. Jika IC-nya dianggap sama dengan IE ya. VCC dikurangi IC, RC dikurangi VCE dikurangi IRE. Jika IC-nya sama dengan IE, sehingga VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE dikurangi VCE. Sehingga VCE-nya sama dengan VCC dikurangi IC dikali RE tambah RE. Atau IE dikali RC tambah RE. Sama ya. Walaupun dalam kenyataannya berbeda walaupun sangat kecil ya. Ya, 10 volt dikurangi 1,1 dikali 3,6 ditambah 1 kilo dapatnya sama. Ya. Nah, itu dia dianggap ini tadi ideal ya. Tidak ada tahanan RB-nya. Nah, ini dia. Itu dapatnya ya. Ya. Nah, gimana jika tidak ideal? Berarti kan sini kan sebenarnya ada RB. Sehingga di sini sebenarnya PBB dikurang IBRB kan, dikurang PBE dikurang IRB. IB-nya ada, IE-nya ada. Nah, di sini dia nanti ada pendekatan juga ya. Harus ada betanya. Kalau enggak bisa. Nah, ini dia. Kita hitung.
Nanti kalau ada waktu kita, saya ini ke simulasikan dulu. Dulu yang tadi. Yang kita, ini ya, ini aslinya nih. R2-nya 2,2, 10 volt, VCC-nya 10 volt, RC-nya 3,6, RI-nya 1 kilo. Ini yang kita buat pendekatan, VBB-nya dapat 1,8 ya. Ini tetap nggak berubah. Ada perbandingan nanti. Nanti ini yang berikutnya kita hitung ininya nih. RB-nya ada. Nah, dia nggak jauh beda. Itu yang kita anggap ininya hilang dulu ya. Ininya adalah IC. Isinya nih. Ini IE-nya. Sama kan? 1,1 juga kan. Beda-beda belakang aja kan. Tadi kita dapat 1,1 kan. Karena ini kita 0,7 kan. Nah ini PCE. 6, berapa? Sama dengan tadi ya. Mirip, nggak sama persis karena dia perhitungan pendekatan. 4,94. Sama ya. Ini 4,9 tadi dia ini kan. Karena dia ini 1,1 kan. Ini kan 1, jika ini lebih berarti ini akan berkurang. Jika ini turun ini akan PCE dan kita ini gambarkan. Jika PCE-nya makin besar, IC-nya makin. Jika IC-nya naik, PCE-nya yang turun. Nah, ini nanti kalau kita gunakan, nah ini yang rangkaian aslinya, tanpa pendekatan. Ini dari PBB-nya tadi dulu ya. 1, nggak sampai 1,8 kan. 1,7, 89, bulat 1,8. Beda Pak. Harus PCE-nya. 4,8 juga. Kemudian ini tegangan isinya. Isinya nggak ambil hampir sama. 1,1 juga kan. Jadi ya. Nah, sekarang masih ada waktu sedikit lagi ya. Kita lanjutkan ke gimana kalau dia tidak ideal. Nah, tapi kalau ada syarat memenuhi, kita idealnya saya ngapain kita cari yang lebih susah kok, kan? Tapi kalau syarat tidak memenuhi ya kesalahannya walaupun tidak terlalu besar ya, tapi sebaiknya gunakan perhitungan secara akurat. Hasilnya hampir sama. Jadi dia ini adalah dia sebagai tegangan ini adalah rangkaian ya yang dirancang yang cocok atau baik untuk di mana rangkaian ini dia berpihaknya tetap terhadap motivasi sebagai membuat contohnya ya. Tangan sumbernya ya, tetap adalah jika RS tangan sumbernya tadi adalah kecil dari 1% dari tangan bebannya. Tangan bebannya nanti adalah RE tadi kan, gitu ininya kan, RE adalah beta dikali RE-nya kecil nggak dari tangan R1 R2 ya. Ini yang kita abaikan tadi R1 R2 kan, R1 paralel R2. Ini dia, ini yang kita abaikan. Jika hasil ini kecil daripada beban ini RE dikali betanya gitu ya, 1%, nah kita gunakan ini. Tapi jika dia lebih kecil dari 1%, ya udah, ini diabaikan saja. Nih, kita katakan ini nih, sisi ini kan, nah, R-nya. Di R ini. 1, R2. Terhadap bebannya nih. Kalau dia di bawah 1% baru kita gunakan. Dia, menggunakan. Jika lebih besar, udah. Ya, kalau lebih besar baru kita gunakan ini. Kalau kecil udah, abaikan saja. R1, R2. Kita hanya untuk mencari. R1, R2. Ini R ini-nya. Jika R sumber tadi kecil dari 0,1 daripada RL. RL R beban ya. Mana R1 kecil paralel dengan R2 tadi. Ya basis ya, tekanan basis kecil dari 0,01. Nah, R ini itu apa? Ini R nya adalah beta DC dikali dengan R. Jadi di sini dia R1 per R2 atau RB ya, RB itu adalah R1 per R2 kecil daripada 0,1% dikali beta DC dikali R. Jika lebih kecil kita abaikan R1 R2-nya atau RB-nya. Jika lebih besar baru digunakan pendekatan yang lebih besar.
Ya. Jika R1 paralel R2 kecil dari 0,01 berarti 1% ya, dikali beta DC dikali tahanan. Jika ini terpenuhi, udah, ya saja. Nanti kita coba tetap ya, umpamanya udah terpenuhi tetap kita hitung nanti hasilnya. Untuk yang tetap di 1%. Nah, orang dia 10% ya, orang 1% aja dia lebih kecil, apalagi nanti 10% ya. Cukup kita ininya 1% ya, jangan 10%. Dengan kita hitung saja dia lebih kecil dari sana. Kalau ini baru 10%. Baru dihitung. Diperhitungkan R1 dan R2. Nah, untuk ininya tadi, saya ambil dulu rangkaiannya ya. Nah, rangkaiannya ini. Yang ideal tadi ya. Harus ada betanya tapi ya. Nah, di sini beta belum siap ya. Harus ada betanya. Kalau ada beta kita tidak bisa. Ini ya. Loop basis. Ya. PBB dikurang IBRB di mana IBRB adalah R1 pada R2 ya. Dikurang PBE dikurang IERB. Sama dengan. Di mana di sini IC adalah IB kali beta sini kan. Beta DC adalah IC dibagi IB. Sehingga nanti IC adalah IB dikali beta DC atau IB adalah IC dibagi. Saya ganti IB-nya nih. IB sama dengan ini ya. IC dibagi beta DC. Hingga sini IB dan jadi IC dan IE. Nanti IE hampir sama dengan IC. Sehingga kita ambil salah satunya. Sehingga di sini, kalau sini kan ada 3 nih. Ada IB, ada 2 ya, ada IE. Tidak bisa kita hitung dalam satu persamaan 2 variabel yang mau kita hitung. IB-nya belum dapat, IE-nya juga belum ada. Nah, sehingga kita berdekatan. Oh, kita ganti IB ini dengan IC dibagi beta DC. Nah, karena ini beta DC adalah IC bagi IB. Sehingga IB sama dengan IC bagi beta DC. Nah, ini kita ganti. Ini masih 2 juga. Ini IC dengan IE. Nah, kita tambah lagi pendekatan lagi. IC sama dengan IE. Nah, kita tulis sama-sama IE. Boleh ini sama-sama IC-nya? Bisa. Tapi karena ini RE, kita ganti dengan IE yang ininya. IC kita ganti dengan IE, bukan IE diganti dengan IC. Karena di sini RE. Kalau di sini RC nggak apa-apa. Boleh nggak? Saya pakai IC, saya boleh. Kan? Tapi dapatnya nanti IC. Ya, IC bersama dengan IE sama lagi kan. BB dikurangi. Nah ini kan IC-nya kita ganti IE. BB. Kita sesuaikan, kita gabung. Ini ada RE ya. Ini IE ya. Ini IE juga kita gabung. PBB dikurang PBE dulu yang sama. Kemudian di sini IE beta dengan RB dengan IE RE. Bawa ke kanan ya. Ini menjadi plus IE RE. Minus hilang. Ini menjadi plus IE bagi beta DC RB. Ini tetap min. PB dikurangi PBE sama dengan IE bagi beta DC RB ditambah IE RE. Plus ya. Jika dikumpulkan IE-nya, IE keluar. Tinggal di dalamnya RB bagi beta DC ditambah dengan RB. Bawah ya. Jadi contohnya mungkin minggu depan, tapi simulasinya bisa saya tunjukkan ya. Nah. Hingga RB dikurangi ini, I-nya dikeluarkan tadi kan nih. I keluar tinggal di dalam kurungnya RB bagi beta DC tambah dengan RE. RB bagi beta DC tambah RE atau RE tambah RB sama berbalik ya. Atau jumlah sama. A tambah B sama dengan B tambah. Nah, I-nya berarti, nah jadi tadi E berarti ini dibagi dengan ini. 1. Ini dibagi dengan dapat. Ya, nanti PBB dikurang PBE, IE ya, IE sama dengan PBB dikurang PBE dibagi dengan RE ditambah RB apa? Ya. Dimana RB tadi adalah R1 paralel R2. Ini sama dengan ini, sehingga RB per R2, kita ganti lagi, RBD dengan R1 paralel R2, maka IE-nya PBB dikurang PBE dibagi RE tambah R1 paralel R2 bagi beta DC. Perbedaannya ini dengan yang tadi, dengan ideal. Ideal kan tadi, IE adalah PBB dikurang PBE bagi RE. Ini tambahannya. Nah, ini contohnya nanti minggu besok ya. Besok kita masuk ya. Nanti saya kirimkan lagi. Nah, kita lihat di simulasi aja ininya. Untuk ininya dulu.
Karena ada yang 7 lewat dikit ya, nanti kita. Nah, ini yang di bawah nih. Kalau ini ya benar nih aslinya ya, sama dengan tadi ya. Nah, pendekatannya ini kan yang kita hitung. RB-nya kita perhitungkan. RB-nya dapat R1 per R2 itu adalah 2,2 kilo peralih dengan 10 kilo dapatnya adalah 1,8. Nanti kita hitung minggu depan ya. PBB-nya dapat. Nah, kita hitung. Ini yang di atasnya tadi ya. Pendekatan ideal. Ini yang ideal. Nah, kita coba yang pendekatan yang lebih detail. Cuman betanya di sini ini besar ya. Betanya ini. Nah, jadi PBB dapat tadi kan PBB-nya nih. 2,8 ya. Nah, RB-nya nih. Hingga PCE-nya nih. Nah, 4,7 ini 4,757 ini 4,8 kan. IE-nya nah ini ya. Jadi ini hampir sama kan? Nah, kalau dibulatkan ya 4,8 juga nih 4,8. Ini IE-nya 1,1 ya. 33 kita bulatkan juga 1,1. Ini dia lebih besar 1,142 kan? Karena ininya lebih turun daripada ini. Jadi hampir sama. Kalau kita dua angka 1,1 juga, ini 4,8 juga, ini 4,8, 1,1. Buktinya bahwa ini boleh kita abaikan untuk tahanan RB-nya ya. Jadi kalau kita pun hitung, berarti kita akan menghitungnya adalah ini tadi ya, IE-nya tadi. Pengaruh ini ya, pengaruh kecil kenapa? Ini tadi kan 1,8. Betanya katakan 100 saja. 1,8 itu 1,8 kilo dibagi 100 kan hanya 8 ohm. Dibandingkan dengan RE 1 kilo kan 18 ohm ya. 1000 dengan 8 ohm itu kan kecil sekali pengaruhnya ya. Apalagi betanya 200. Daripada 1,8 dibagi berarti 9 ohm. 910 ohm ya. Sehingga dia pengaruhnya kecil. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Besok kita masuk pengganti yang tanggal 2 ya. Besok saya kirimkan linknya. Ya. Jam berapa, Pak? Sama, jam sama. Karena nanti yang jam berikutnya juga pengganti juga. Jam yang sama, besok pengganti yang tanggal 2. Daripada kita nyari lagi nanti ya. Karena kita kalau 11 kali pertemuan suruh ganti. Makanya besok kita ganti. Mudah-mudahan habis ini, jadi minggu depannya kita masuk. Mudah-mudahan ada juga bisa masuk ke JFET dan ada 2 lagi bab ya, JFET dan penguat. Sebenarnya ada MOSFET lagi, mungkin nggak kejar MOSFET. Jadi JFET langsung penguat ya. Karena MOSFET juga nggak dipakai nanti. Nah, sampai di sini ya pertemuan kita. Terima kasih. Ingat besok kita ketemu lagi jam yang sama ya. Untuk pengganti tanggal 2. Baik, Pak. Ya, saya tutup ya.